baru berproduksi lagi, dan alhamdulillah kami mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu dalam pementasan kami pada malam hari ini. Saya mengundang untuk seluruh pemeran untuk naik di atas panggung, pemusik pun Izat boleh kita ke depan. Akbar untuk teman-teman, mari kita berikan aplaus untuk komunitas Polisi. Mudah-mudahan pementasan Sang Nabi dan Mas Willy ini dapat memberikan itibar bagi kita semua untuk kita bisa merubah lagi hidup dan kehidupan kita dalam menjalani di alam dunia ini. Insya Allah kita lebih mencintai Rasulullah SAW, lebih cinta dari segala-galanya. Karena masih dalam situasi COVID-19 dan dalam suasana bulan Syawal, kami dari komunitas Polilia Sigi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan, kekeliruan, bahkan dosa kami kepada saudara-saudara kami dalam berinteraksi sosial. Maka melalui tempat malam hari ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya. Wabil khusus kami sangat berterima kasih kepada orang tua kami, Haja Wardah Tinaidaya, yang telah memberikan fasilitas ini kepada kami. Kurang lebih 4 bulan kami latihan di tempat ini, dan insya Allah Mama Dayat, Ibu Haja Wardah selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangkan umur beliau, diberikan rezeki yang banyak, amin ya rabbal alamin. Baik, sedikit mungkin dalam pertunjukan ini mungkin ada penyampaian dari sang penulis naskah, kemudian mungkin kita buka diskusi terhadap pertunjukan kami malam hari ini. Lampu. Saya mohon lampu supaya wajah pembicara ini kan dapat lihat sedikit. Baik, sebelum kita berdiskusi tentang pertunjukan malam hari ini, mungkin ada kata-kata awal dari sang penulis naskah. Mungkin bisa kita mengulik bagaimana naskah Sang Nabi dan Mas Willy ini. Pada Muhammad Izzat Gunawan, saya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah Nabi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang sudah berkesempatan malam hari ini untuk mengapresiasi karya ini, juga kepada seluruh teman-teman artistik yang sudah bersusah payah juga untuk mementaskan naskah ini, seluruh aktor, sutradara, pemusik, penata lampu. Ini apresiasi saya. Saya merasa bahagia karya yang sempat saya tulis itu bisa diapresiasi sejauh ini untuk ditampilkan. Saya juga tidak menduga itu bisa dilakukan. Tentang Sang Nabi dan Mas Willy, ini sebenarnya adalah upaya saya membaca kembali terhadap interview yang pernah ditulis kepada W.S. Rendra, khususnya tentang perjalanan intelektual dan spiritual beliau, kenapa kemudian memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Saya menemukan sesuatu yang luar biasa setelah melakukan kembali pembacaan itu, bahwa salah satu alasan terbesar Rendra memilih masuk ke dalam Islam adalah kekaguman beliau terhadap
sosok Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi pemicu utama seorang Rendra untuk bersimpatik dan menjatuhkan hatinya kepada Islam ketika itu. Jadi bukan hal yang besar kalau kita mau lihat, tapi sesuatu yang kecil, di mana biografi Rasulullah sendiri itu terekam dengan jelas oleh para ulama kita dalam kitab-kitab Maulid, dalam kitab-kitab Barzanji, ya, Maulid Dimba, ya, Syaraful Anam. Ini semua terekam dengan jelas, dan kemudian Rendra punya seorang sahabat yang sering menerjemahkan maulid-maulid tersebut, dan Rendra secara tidak sengaja membaca itu kemudian bersimpatik kepada Rasulullah SAW. Jadi yang menarik untuk saya, apresiasi yang ingin saya sampaikan malam hari ini bukan gagasan penulisannya, tapi bagaimana kemudian naskah ini betul-betul diserap oleh seluruh tim yang terlibat, sehingga memberikan dampak kepada mereka. Jadi ini adalah capaian yang luar biasa. Saya mengatakan kepada kawan-kawan yang telah berbulan-bulan melakukan proses ini, saya menyampaikan kepada mereka, dipentaskan atau tidak dipentaskan karya ini, saya sudah melihat apa yang ingin saya lihat. Luar biasa. Saya ingin mereka diberikan aplaus. Ketika mereka mencoba memasuki naskah ini dari sisi konsep, gagasannya, saya memberikan saran kepada mereka, kalau Anda ingin memasuki naskah ini, jangan berhenti pada tokoh Rendra, tapi terus masuk ke dalam kepada tokoh yang dicintai oleh Rendra. Bahwa Rendra itu amat sangat mengagumi Rasulullah, sehingga apabila Anda ingin mengetahui betul seluk-beluk apa yang ada di dalam hati Rendra, maka itu insya Allah akan tergambar dari pengetahuan kita terhadap Rasulullah SAW. Kesamaan mereka adalah memang mereka suka hal-hal yang sederhana. Bahkan Rasulullah pernah berdoa untuk dijadikan orang-orang miskin, dan kelak nanti di surga dikumpulkan bersama orang-orang miskin. Dan Rendra adalah salah satu pengagum kemiskinan. Beliau pengagum penderitaan. Itu luar biasa. Ini ada kesamaan konsep, sehingga saya merasa wajar apabila Rendra mencintai Rasulullah SAW, karena dia bisa melihat sebagian dirinya pada biografi Rasulullah SAW. Dan kemudian naskah ini dimasuki oleh teman-teman. Saya juga berpesan bahwa tidak penting hasil pertunjukan itu secara teknis nantinya. Saya cuma berharap setiap proses yang kita lalui selama berbulan-bulan ini kemudian memberikan dampak yang nyata di kehidupan nyata kita. Jadi itu saja saya pikir yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambung puasi. Isa, di sini ada kami lihat orang tua kami, mantan Ketua Dewan Kesenian Sigi. Saya memohon untuk memberikan masukan ataupun kritikan malam hari ini terhadap pertunjukan kami. Kami berharap Bapak Haji Muhammad Agus Rama Karate bisa memberikan sumbang saran kepada kami. Kepada Bapak kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib yang saya hormati, orang tua kita bersama, Ibu Haja Wardah Aswadin Randalemba selaku sahibul bait yang telah memberikan dan memfasilitasi tempat pada malam hari ini. Terima kasih banyak Ibu Wardah dan seluruh keluarga. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sigi yang tadi memberikan sepatah kata kepada kita sekalian dan seluruh anggotanya. Dan yang saya banggakan, Sanggar Seni Polelea, wabil khusus adinda saya Muhammad Izzat. Kemudian saya punya saudara yang saya cintai, Bung Ais dan Mangala, dan seluruh pemeran pertunjukan pada malam hari ini yang sungguh-sungguh sangat-sangat saya cintai, dan seluruh sampai subuhku, tui-tuiku yang hadir dan menyaksikan
bagaimana pertunjukan yang luar biasa pada malam hari ini telah kita lihat bersama-sama. Sebelum saya menyampaikan sepatah kata, saya mengajak kepada kita sekalian di tempat ini juga kita mengirimkan surah Al-Fatihah kepada orang tua kita bersama di Kabupaten Sigi, mantan Bupati Kabupaten Sigi yang makamnya ada di belakang kita semua, Bapak Insinyur Haji Aswagin Randalemba. Semoga beliau, amal baik beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau ditempatkan bersama-sama orang yang mulia. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khususan ila roh almarhum Bapak Aswagin Randalemba. Al-Fatihah. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu kata yang saja ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Saya bersama kakanda saya, Pak Rum Sumarante, yang juga adalah pejabat Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi pada saat itu. Saya sangat senang dan terharu sebagai orang yang pernah dipercayakan bersama-sama di Lembaga Dewan Kesenian Kabupaten Sigi. Hari ini saya melihat dan ingin menyampaikan bahwa adik-adik saya telah lahir seni-seni yang sangat lebih baik daripada kami-kami dahulu. Oleh karena itu, Bang Ais, kemudian Muhammad Izzat, dan seluruh tui-tuiku yang tampil pada malam hari ini, tugas kita selanjutnya adalah mewariskan apa yang telah Komio perbuat pada malam hari ini yang luar biasa, wariskan kepada adik-adik kita yang nantinya juga akan meneruskan perjuangan kita semua. Satu kata dari saya untuk para seniman, bahwa seniman dan budayawan adalah orang yang punya kecerdasan di atas rata-rata. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual ini akan lebih berada di atas daripada kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual akan dipandu oleh kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. Malam hari ini, apa yang ditampilkan kepada kita semua adalah nilai-nilai yang mengusung kepada dua kecerdasan itu. Terima kasih kepada Pak Ais Daimal, kemudian tuiku-tuiku khususnya Bang Izzat atas pertunjukan yang luar biasa. Songgo puasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Agus Makarate, beliau bersama-sama saya di Majelis Ulama Indonesia juga Kabupaten Sigi. Saya hormati, walaupun agak terlambat sedikit, dan saya tidak bisa berkata apa-apa karena begitu tinggi nilai seninya. Saya sempat juga di Mesir sebagai ketua organisasi seni, dan saya juga sempat membuat lomba seni se-ASEAN waktu itu di Mesir, dan saya juga pecinta seni. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini saya sangat berharap tampilan-tampilan seni yang lebih baik, dan saya rasa ini sudah sangat baik, dan sampai saya tertegun dan meneteskan air mata. Luar biasa bahwa ternyata kebaikan dan menuju jalan Allah itu bukan hanya lewat ceramah, tetapi juga ternyata bisa lewat seni. Dan syukran jazakumullah khairan, dan semoga Allah berkahi apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini, dan terima kasih telah memberikan pentasan yang begitu baik dan membuat saya semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hormati Ustaz, teman-teman sekalian yang saya tidak bisa sebut satu persatu, saya langsung saja. Saudaraku Izat, hampir saya tidak bisa berkata-kata lagi menyaksikan malam ini. Kalau kemarin malam saya bilang saya simpan tepuk tanganku untuk malam ini, ternyata memang tepuk tangan harus terekspresi untuk malam ini. Luar biasa. Yang pertama, kalau kita dengar suaranya Hindun, tidak ada apa-apanya di Syak Saban itu. Tumbang di Syak Saban, betul tidak? Kemudian orkestrasi, kolaborasi musik bagus sekali, luar biasa. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita membagikan energi kasih sayang, energi sang Nabi Muhammad SAW dalam hari ini. Dan saya yakin bahwa malam ini pertunjukan dan salawat-salawat kita disaksikan oleh makhluk langit, karena nur Allah dan nur Muhammad benang merahnya ketemu di dalam pertunjukan ini. Itu saja yang saya sampaikan. Selamat. Dan kami dari Palu juga Pak Gus meminta ini dibawa ke Palu satu kali, kita siap di Palu menerima untuk dituntaskan di sana. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak ketemu Izat ya, baru ketemu sekarang. Ya, saya sama-sama kayak Kak Asar tadi, saya hampir tidak punya lagi kata-kata untuk menjelaskan apa yang saya tonton 1 jam di pertunjukan ini. Izat, yang saya bayangkan dari Izat ini adalah bagaimana Islam masuk di Nusantara gitu, lewat kesenian. Jadi seni itu jadi jauh lebih punya kekuatan mengantarkan pesan dibanding cara yang lain. Dan malam hari ini Izat membuktikan itu, dan senang sekali rasanya bisa menonton itu, pertunjukan ini. Yang selanjutnya adalah saya rasanya bisa menghadirkan kembali Rendra. Saya pernah punya pengalaman ketemu Rendra tahun 2002 waktu dia baca puisi di GGM Bandung, dan begitu berkarismanya manusia ini. Suaranya menyihir banyak orang saat itu, persis seperti situasinya, manusia begitu banyak dan orang nonton pertunjukan dengan khusyuk gitu. Sama seperti ketika dia membaca puisi di film Yang Muda Yang Bercinta tahun 74 di ITB. Lalu kesan itu lahir kembali di malam hari ini. Selamat buat Izat dan kawan-kawan. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak masukannya, supportnya Bung Neni Muhyiddin. Selanjutnya Miming, kami persilahkan untuk memberikan masukannya. Nah, kalau Miming ini biasanya Ustadz Izat, Ustadz Ikram, beliau biasa baca ceramah juga. Ceramahnya sudah sampai 15 jam. Silakan ini. Mau cara pantomim atau bagaimana? Itu barangkali Miming. Tapi terputar sudah kopi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Kolelia karena sudah mengobati kerinduan saya. Ini satu garapan yang sangat apik menurut saya, yang ya itulah prosesnya tidak main-main. Dan terima kasih sekali lagi. Saya seperti juga yang lain-lain, saya tidak bisa berucap apa-apa karena saya suka sekali. Dan di teater Yunani kuno itu, mereka membuat naskah untuk keperluan keagamaan mereka.
seperti cerita tentang Oedipus Sang Raja, trilogi Sophocles ya, itu dengan tujuan agar penonton nantinya pulang membawa oleh-oleh. Saya pikir ini yang diinginkan ya, saudara saya Izat, bahwa nanti penonton mendapat katarsis. Jadi ketika pulang dia tidak mementingkan apa-apa tentang keberhasilan sebuah pentas, tapi bagaimana penonton itu bisa mendapatkan katarsis, perenungan, oleh-oleh yang bisa dibawa pulang nantinya. Saya pikir seperti itu. Ya, tapi kalau mau bilang ini pentasnya dia tidak memikirkan hal itu, saya pikir keberhasilan sebuah pentas itu hanya satu, bahwa ceritanya itu sampai kepada penonton, dan kami, mungkin bukan cuma saya, tapi rata-rata penonton di sini tidak mendapatkan durasi itu. Jadi durasi akhirnya tidak menjadi penting karena kita larut ke dalam cerita itu. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin masih ada lagi.